Baik, berikutnya dari laporan kendala yang masuk, sosialisasi aplikasi baru, sinyal internet masih sama yang tadi, sosialisasi tetap kita laksanakan, kita berikan juga pintu-pintu untuk helpdesk juga semakin kita bukakan. Kalau memang perlu untuk menghubungi saya langsung, silahkan hubungi wali kelasnya atau gurunya untuk minta kontak kami. Koneksi sering buruk dan lampiran mapel YouTube dan juga Zoom tidak bisa dibuka. Koneksi sering buruk sih sebetulnya ya balik lagi ya, silahkan dicek masing-masing. Nah, berhubungan dengan koneksi juga perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa pengalaman yang pernah kita lalui dan memberikan beberapa pertimbangan dalam penggunaan aplikasi ini. Sebetulnya bukan aplikasi ini saja tapi untuk semuanya. Tapi karena memang pengalamannya berhubungan dengan aplikasi SDIT SMPT Anima, pernah beberapa kali terjadi kendala dengan siswa-siswa yang menggunakan provider ini. Mohon maaf sebelumnya, disclaimer, tidak menjelekkan satu sama lain, tidak menjelekkan sebuah brand, tidak, tapi ini pengalaman yang pernah kita alami. Smart Friend itu pernah ada, bukan pernah sih, udah beberapa kali ada gangguan kendala Smart Friend karena sinyalnya mungkin tidak sekuat dengan provider yang lain. Kemudian ada juga Tri juga sama halnya dengan Smart Friend. Biasanya Tri itu juga sama, kualitas internetnya kurang mumpuni di beberapa tempat. Kemudian ada beberapa juga yang perlu diwaspadai, semacam Telkomsel, Indosat, XL secara umum baik, tapi ada sekarang beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui ketika kuota yang disediakan oleh provider yang biasanya harganya murah tapi dibatasi kecepatannya. Nah, itu juga bisa jadi kendala biasanya. Jadi misalnya untuk XL suka ada paket hemat atau paket murah. Kemudian juga sekarang ada Bayu yang maksimal 1 Mbps, itu padahal realnya kan di bawah 1 Mbps dan penggunaannya pun itu kalau boleh dibilang second grade gitu ya, grade kedua dari kualitas internet yang mereka punya. Itu mesti diwaspadai juga, tapi sebenarnya tidak ada masalah ketika memang dia masih single app yang pakai, artinya aplikasinya yang dipakai, yang dibuka saat itu adalah aplikasi SDIT Anima saja atau mungkin salah satu aplikasi yang lain, yang biasanya akan memperberat ketika terjadi double usage. Misalnya saat itu anaknya menggunakan aplikasi SDIT Anima, tapi di saat yang bersamaan ternyata sedang mengupdate aplikasi-aplikasi dari Play Store di belakang, di background. Nah, itu pasti akan saling berkompetisi ya, aplikasi mana yang paling kuat nanti yang akan dapat. Dan biasanya kalau namanya Google, Android dari Google akan diprioritaskan yang berhubungan dengan Google seperti Play Store tadi gitu ya. Nah, untuk WiFi atau internet rumah, sebagai perbandingan saja, sebagai gambaran saja, memang tidak selalu seperti ini. Pernah beberapa kali IndiHome itu juga mengalami down. Sebenarnya ada gangguan dari IndiHome-nya, lebih ke proxy gangguannya. Jadi pertama kadang kurang stabil, yang kedua ada gangguan proxy yang memang sempat satu kali sebetulnya pernah kejadian dari IndiHome-nya tidak bisa mengakses server kami gitu. Padahal provider yang lain dengan lancar bisa mengaksesnya. Nah, itu memang suatu keanehan, tapi sehari kemudian bisa lagi, beberapa jam kemudian bisa lagi gitu. Tapi jangan khawatir, yang punya IndiHome juga sebetulnya masih sangat bisa digunakan. Hanya saja untuk IndiHome ini kelemahannya ada di uploadnya, ada di speed uploadnya, karena biasanya semisal misalnya yang 10 Mbps IndiHome-nya itu upload speednya hanya sekitar 2 Mbps, itu pun bisa kurang dari 2 Mbps, bisa 1, nah biasanya kalau uploadnya rendah itu nanti akan berpengaruh ke saat misalnya siswa melampirkan jawaban berupa video misalnya, nanti kan upload videonya itu lumayan tuh, rada loading cukup lama. Itu pun kalau misalnya
videonya lebih dari 30-40 MB, tapi kalau di bawah itu juga tetap akan cepet-cepet saja. Kalau upload lampiran tugas jawaban tugas siswa berupa gambar tidak ada masalah, berupa yang audio juga tidak ada masalah, link juga tidak ada masalah gitu ya. Nah,